Selamat pagi, Oma Opa. Salam jumpa kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB dalam membaca Alkitab bersama. Saya Reni Wangke dari Jemaat GPIB Jatipon, Bekasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga dan Bapa-Ku juga hendak kusembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Sebelum kita membaca akan Alkitab, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami sepanjang kami boleh beristirahat. Teristimewa kami boleh bangun di pagi hari ini. Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Agar supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dan kami dapat melakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adalah 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang diberi judul Kasih dan Ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 7. Keberadaan Paulus di penjara dalam rangka menantikan hukuman mati tentu tidak hanya membuat Timotius berduka, tetapi juga takut dan terpukul. Wajar jika Timotius takut karena ancaman hukuman yang sama dapat terjadi juga padanya. Akan tetapi pertanyaannya, mau sampai kapan Timotius
dihantui ketakutan yang akan menahan langkahnya untuk memberitakan Injil? Pertanyaan inilah yang membuat Paulus mengatakan bahwa sejak semula Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Kembali kepada modal pelayanan yang diberikan Allah, Paulus menasihatkan Timotius untuk tidak malu melanjutkan pelayanan, bersaksi tentang Tuhan, dan memberitakan Injil. Dalam kedekatannya dengan Paulus menasihatkan Timotius untuk tidak malu mengakui Paulus yang sedang dipenjara karena memberitakan Injil. Bahkan jika hal itu juga terjadi atas Timotius, Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak takut menderita, sebaliknya mengandalkan kekuatan dari Allah. Pengalaman buruk cenderung menyeramkan yang dialami oleh orang lain. Dalam pelayanan dan pekerjaan akan sangat mudah membuat para pelayan Tuhan lainnya terpukul dan mundur. Sekalipun kejadian buruk itu tidak menimpa kita, namun kita cenderung untuk segera menyelamatkan diri atau menghindar sebelum yang buruk itu terjadi. Kecenderungan inilah yang dipakai dunia untuk menakut-nakuti kita dan melakukan tindakan yang seharusnya dan sebenarnya. Misalnya, tidak perlu membela pekerja yang dicurangi. Nanti kita yang dipersulit perusahaan. Jangan mengatakan yang sebenarnya, nanti kita diteror dan lain-lain. Paulus mengingatkan kita bahwa kita hidup dan melayani ataupun bekerja bukan sekedar untuk menghindar dari ketakutan yang satu ke yang lain, melainkan untuk menciptakan ketertiban berdasarkan kasih. Untuk itu kita tidak boleh takut karena Allah pasti memampukan kita. Amin. Tenaga dan kuat kerja yang ku buat, kepunyaannya. Dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Boleh mengingatkan kami agar supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus agar supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan ini. Tuhan, kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dan keluarganya di dalam pelayanannya.
Tuhan berkati semua program-program yang ada, agar supaya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati akan keluarga Dewan PKLU ini, agar supaya menopang di dalam pelayanan PKLU GPIB. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan SPM AB. Tuhan, berkati orang-orang yang melayani ini dan melakukan pelayanan ini, agar supaya pelayanan ini boleh menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan, kami juga berdoa untuk sinode kami GPIB dan jajarannya di dalam melakukan pelayanan-pelayanan di manapun mereka ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di mana-mana gereja ini berada. Tuhan, berkati semua pelayanan-pelayanan yang ada, pelayan-pelayan yang memberitakan firman kebenaran ini. Tuhan, berkati agar supaya melalui pelayanan ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia. Tuhan, tuntun dengan kuasa-Mu agar supaya mereka juga dapat menjalankan segala tanggung jawab mereka masing-masing dengan baik dan benar. Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk PKLU GPIB. Biarlah kami semua boleh menjadi teladan dimanapun kami ada, di keluarga, pelayanan gereja, bahkan pun masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oma Opa, demikianlah perjumpaan kami pagi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.